chasing the hunt and I set the pace when I... Pemain timnas Indonesia, Kelvin Verdonk menyebut bila dirinya ingin bertemu Belanda dan Korea Selatan pada pertandingan selanjutnya usai jalani debut manis bersama skuad Garuda. Kelvin Verdonk tampil untuk pertama kalinya dan langsung tampil sejak menit awal bersama timnas Indonesia usai resmi menjadi WNI. Timnas Indonesia berhasil menaklukkan Filipina 2-0 dalam partai terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa tanggal 11 Juni tahun 2024. Hasil itu membuat skuad asuhan pelatih Shin Tae-yong lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda sangat berpeluang bertemu dengan para raksasa Asia di putaran ketiga, seperti Jepang, Arab Saudi, hingga Australia. Meski akan bertemu lawan yang berat pada tahap berikutnya, namun Kelvin Verdonk mengaku tidak takut menghadapi tim sekelas raksasa Asia sekalipun. Saat ditanya awak media terkait tim mana yang ingin dirinya lawan di putaran ketiga, Kelvin Verdonk justru menyebut Korea Selatan. Tidak tahu, saya tidak mengikuti tim-tim Asia. Tapi yang saya tahu Korea Selatan adalah tim yang bagus, jadi bagus jika kita melawan mereka, ujar Kelvin Verdonk. Kelvin Verdonk bahkan juga menyebut bila dirinya sangat ingin untuk melawan Belanda bersama timnas Indonesia pada FIFA Matchday selanjutnya. Pemain NEC Nijmegen itu beralasan jika ingin melawan negara tempatnya lahir dan menjadi tempat dirinya meniti karir sepak bola. Saya ingin melawan Belanda, saya lahir tinggal di sana, bermain di sana dan jadi bagus jika akhirnya mereka jadi lawan kita timnas Indonesia, pungkas Kelvin Verdonk. Timnas Indonesia terkenal menjadi salah satu negara yang berhasil mendatangkan tim-tim kuat untuk menjadi lawannya di FIFA Matchday. Bahkan, tim pemegang gelar juara Piala Dunia 2022, yakni Argentina mampu didatangkan untuk menjadi lawan timnas Indonesia. Apalagi PSSI sebagai induk sepak bola Indonesia sempat menyatakan akan mendatangkan salah satu raksasa dunia untuk menghadapi timnas Indonesia pada FIFA Matchday mendatang. Timnas Indonesia akhirnya lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sudah mempunyai target yang harus ia dapatkan dalam pertandingan nanti. Timnas Indonesia lolos ke babak selanjutnya usai menempati posisi kedua klasemen akhir grup F dengan mengemas 10 poin. Dari 6 pertandingan, timnas Indonesia menang 3 kali, kalah 2 kali, dan seri 1 kali. Lawan-lawan yang dihadapi timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sangat berat. Ada 18 negara yang lolos ke ronde ketiga yakni Qatar, Kuwait, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, China, Oman, Kirgistan, Iran, Uzbekistan, Irak, Yordania, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Australia, Palestina, dan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia masuk ke dalam pot 6 yang merupakan negara tidak diunggulkan. AFC akan melakukan drawing pembagian tim yang terdiri dari 3 grup dan masing-masing diisi oleh 6 negara pada tanggal 27 Juni tahun 2024. Shin Tae-yong mengakui bahwa pertarungan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berat. Apalagi, timnas Indonesia menjadi negara kuda hitam yang duduknya di posisi ke-134 ranking FIFA. Sementara lawan-lawan yang dihadapinya nanti berada di 100 besar ranking FIFA. Shin Tae-yong berharap anak-anak asuhnya tidak gentar untuk menjalani pertandingan yang sangat berat itu. Memang kami sudah lolos ke ronde ketiga. Tidak ada lawan yang mudah bagi kami. Apalagi ranking kami berada di 134 FIFA. Sementara lawan-lawan yang dihadapi lebih baik daripada kami, kata Shin Tae-yong. Shin Tae-yong mengakui bahwa timnas Indonesia tim yang paling lemah dari 18 negara tersebut.
Namun, ia optimis timnas Indonesia bisa memberikan kejutan. Shin Tae-yong mengusung target agar timnas Indonesia bisa banyak bicara dalam babak tersebut. Adapun putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan mulai digelar pada September tahun 2024 sampai Juni tahun 2025. Dua negara teratas dari masing-masing grup berhak lolos ke Piala Dunia 2026. Sedangkan posisi ketiga dan keempat dari masing-masing grup akan masuk ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kami bisa bilang bahwa tim kita yang paling lemah dari negara-negara yang lolos ke ronde ketiga ini. Tapi saya tetap akan berusaha mencapai mimpi saya. Kami tidak akan mudah menyerah, kata Shin Tae-yong. Timnas Indonesia diminta memperbanyak pertandingan uji coba internasional sebelum tampil di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya performa Asnawi Mangkualam Bahar dan kawan-kawan belum begitu menjanjikan. Dari 6 laga kualifikasi, Indonesia hanya bisa meraih 3 kemenangan saja. Jika tim asuhan Shin Tae-yong ini ingin tampil lebih garang di fase ketiga, uji coba dianggap bisa jadi solusi. Lawan yang dihadapi, setidaknya, adalah tim 100 besar dunia. Hal ini disampaikan pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaini kepada Indonesia.com pada Rabu, 12/6. Menurutnya, chemistry dan kekompakan tim perlu diperkuat lagi sebelum kualifikasi. Kita harus memperbanyak uji coba melawan tim-tim kuat. Seperti lawan Irak kan terbukti kita masih kesulitan mencetak gol, kesulitan konsisten selama 2 kali 45 menit. Dia kuncinya kita banyak melakukan uji coba lawan tim yang kuat. Kalau misalnya bisa main lawan tim seperti Maroko, Aljazair, kalau di Eropa lawan Finlandia, ujar Kusnaini. Selain uji coba, langkah yang bisa diambil Shin dan PSSI adalah menambah skuad. Penambahan skuad ini utamanya untuk posisi kiper dan ujung tombak atau striker. Yang pasti posisi nomor 1 kiper. Kemarin terlihat Hernando Ari main masih nervous. Mau tidak mau kita masih butuh pemain nomor 1. Memang ada Paes, tetapi masih 50-50. Kedua nomor 9 striker. Ini tidak bisa ditawar. Malah kalau bisa tidak cuma 1, tetapi minimal 2, ucapnya mengacu analisis performa timnas selama 6 laga kualifikasi. Dalam pandangan pengamat yang juga biasa disapa bungkus ini, Shin layak pula mencari gelandang sepadan Tom Haye. Saat ini Haye sudah 29 tahun dan butuh pelapis setara. Kita ini punya pemain yang bisa mengatur serangan di tengah. Tom Haye itu bisa, tetapi usianya sudah tak muda lagi, 29 tahun, ujarnya soal lini tengah skuad Garuda. Shin Tae-yong itu benar memasang Nathan, karena memang harus ada yang kerja, menjadi ball winner, supaya Haye ini fokus membagi bola. Fokus jadi pengatur serangan. Adapun Ivar Jenner bisa mengisi posisi Haye, namun belum setara. Timnas Indonesia dinilai butuh 1 gelandang cerdik pengatur. Untuk gelandang pekerja sudah ada di diri Nathan. Harus ada pemain yang merebut bola, membantu pertahanan. Itu orangnya pas Nathan. Mungkin skill tidak tinggi-tinggi banget, tetapi mau kerja. Dalam bahas sepak bola, work rate dia tinggi. Beda dengan Ivar, karakternya itu sama dengan Haye sebagai pengatur serangan, katanya tanpa bermaksud mengesampingkan gelandang lain seperti Ricky Kambuaya.